Sebelum memulai sekolah minggu, kita akan mempersiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Pasti kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Yuk, untuk mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan pujian Hati-hati gunakan tanganmu ya. Hati-hati gunakan matamu, hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke, saat ini kita akan berdoa untuk pembukaan sekolah minggu pada pagi hari ini. Minta tolong Kak Excel untuk doa pembukaan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat bersekolah minggu pada pagi hari ini, Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Mas Hendy yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Kak Axel sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan satu pujian lagi, yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Mas Hendy. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan Mas Hendy untuk memberikan firman Tuhan. Oke, terima kasih Excel dan juga Nicholas yang sudah menolong kita semuanya untuk membantu dalam acara kita pada hari ini di sekolah minggu kita. Masih semangat anak-anak? Masih semangat adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa, masih semangat ya. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau belajar dan terus belajar akan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke anak-anak, adik-adik semua yang ada di rumah bersama dengan Bapak Ibu Guru, kita akan belajar dari Yakobus pasal yang ketiga ayat pertama sampai yang ke-12. Yakobus pasal yang ketiga ayat pertama sampai 12 ya. Kita akan baca bersama-sama. Yang di rumah silahkan bisa dibuka Alkitabnya, bisa dibantu oleh orang tua maupun Bapak Ibu Guru yang mendampingi. Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna,
yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Anak-anak semuanya, kita patut bersyukur ya bersama dengan Kak Sandy, dan mohon izin Kak Sandy pakai masker. Kita mau belajar tentang salah satu anggota tubuh yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Kita patut bersyukur ya, Tuhan memberikan mata buat kita, Tuhan memberikan lidah buat kita, Tuhan memberikan mulut, memberikan tangan, memberikan kaki, ya. Kita semuanya bisa diberikan semuanya lengkap oleh Tuhan. Kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang salah satu anggota tubuh. Ada yang tahu kira-kira kita mau belajar apa? Salah satu anggota tubuh yang akan kita pelajari. Ada yang tahu? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, atau yang lain? Kita akan belajar tentang lidah. Lidah. Mungkin anak-anak bisa menjulurkan lidah masing-masing ya. Tuhan berikan lidah buat kita. Masih dibuka ya. Nah, Tuhan berikan lidah. Ya, Tuhan memberikan lidah buat kita untuk berucap. Kita patut bersyukur Tuhan berikan kita yang terbaik ya. Kita sudah membaca Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Kita belajar tentang lidah. Oke, kita pada pagi hari ini mau belajar tentang salah satu anggota tubuh yaitu lidah ya. Di dalam mulut ada lidah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ikuti doa dari Pak Sandy ya, Kak Sandy ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami sudah belajar akan firman-Mu di minggu-minggu yang lalu Tuhan. Dan saat ini, kami mau belajar dan belajar lagi Tuhan. Untuk kami belajar firman-Mu di pagi hari ini, untuk kami bisa mendapatkan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau belajar ya tentang lidah. Ya, tentang lidah. Tadi Kak Sandy sudah menyampaikan kita diberikan mata, kita diberikan telinga, diberikan hidung, mulut, di dalamnya ada lidah, ada tangan, ada kaki. Di mana kegunaan lidah, salah satunya, ada yang tahu anak-anak yang ada di rumah, kira-kira kegunaan lidah ini apa? Kegunaan lidah. Ya, kegunaan lidah adalah untuk yang pertama adalah berbicara, seperti Kak Sandy ini ya. Berbicara kepada anak-anak semuanya walaupun ada di rumah, tapi Kak Sandy bisa berbicara kepada anak-anak semuanya. Lalu yang kedua, ada yang tahu kegunaan lidah yang kedua?
Betul, yaitu mengunyah ya. Kalau kita makan nih, gitu ya, kita mengunyah. Tapi pada saat kita makan biasanya kita mengunyah sesuatu. Dan yang salah satunya lagi fungsi lidah yang ketiga adalah, ada yang tahu lagi? Yaitu menelan makanan. Setelah kita makan, setelah kita kunyah, lalu kita telan ya makanan itu. Kita belajar ya tentang lidah. Nah, pada firman Tuhan di Yakobus ini, di mana Bapak Yakobus itu mengajarkan kepada setiap kita untuk berhati-hati dengan yang namanya lidah, ya, berhati-hati dengan yang namanya lidah, ya. Karena lidah itu kadang-kadang membuat sesuatu hal yang tidak baik, gitu ya. Maka dari itu kita belajar kepada Bapak Yakobus untuk kita bisa menjaga lidah, ya. Karena tadi Kak Sedi sudah menyampaikan, kenapa sih lidah itu kok bisa membuat hal-hal yang tidak baik? Salah satunya, ya, salah satunya adalah dengan berbohong. Siapa nih di sini yang suka berbohong? Ada enggak ya anak-anak semuanya yang suka berbohong? Kak, saya diharap tidak ada ya. Semuanya baik-baik, semuanya tidak ada yang berbohong. Nah, ini adalah dosa yang biasanya dilakukan oleh lidah, yaitu berbohong. Lalu yang selanjutnya adalah membicarakan orang lain, atau bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Jawanya itu ngerasani, ya. Ngerasani itu kan membicarakan orang lain yang tidak baik. Nah, itu juga termasuk dosa. Maka dari itu lidah bisa menyebabkan hal yang seperti itu. Lalu yang selanjutnya, dosa yang bisa dikatakan oleh lidah adalah berkata tidak benar tentang orang lain, atau istilahnya adalah memfitnah. Waduh, apakah itu adalah sesuatu hal yang tidak baik? Oh, sangat tidak baik gitu ya. Memfitnah orang lain itu tidak baik, ya. Jadi yang pertama tadi ada berbohong, lalu ada membicarakan orang lain, lalu yang ketiga memfitnah orang lain, lalu bisa juga anak-anak yang keempat adalah berkata-kata kotor, berkata-kata tidak baik, itu juga tidak boleh, ya. Dan yang terakhir, menyebut nama Allah dengan sia-sia. Nah, ini adalah dosa yang biasanya dilakukan untuk apa ya istilahnya, yang selalu dilakukan oleh lidah. Maka dari itu anak-anak tidak boleh melakukan hal itu. Tadi yang pertama ada berbohong, lalu membicarakan orang lain, lalu memfitnah, mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus dan tidak memuliakan nama Tuhan, atau istilahnya menyebut nama Allah dengan sia-sia. Maka dari itu jangan dilakukan hal itu ya. Maka dari itu anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena Tuhan kan sudah memberikan kita yang terbaik nih melalui tubuh kita. Ya, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki buat berlari gitu ya. Kita mau belajar kira-kira lidah itu digunakan untuk apa? Yang pertama yang bisa kita pelajari bahwa kita bisa menggunakan lidah kita itu dengan apa? Mengeluarkan kata-kata yang berguna, atau istilahnya adalah kata-kata berkat. Ya, misal nih Kak Sandy punya sama Kak Nicholas sama Kak Excel gitu ya. Oh, Kak Nicholas, ayo terus belajar yuk biar kamu dapat nilai yang bagus. Yuk Kak Excel, kamu katanya mau masuk SMA negeri, yuk kita belajar bareng. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata yang berguna. Bukan berarti malah kata yang menjatuhkan, tidak boleh. Tapi dengan lidah, dengan mulut kita bisa mengajak teman-teman untuk berkata-kata yang baik gitu ya. Wah, Kak Excel tulisanmu bagus sekali ya. Bagus banget loh. Kak Nicholas, kamu rajin banget loh sekolahmu sehingga kamu dapat peringkat yang bagus. Nah, itu adalah kata-kata yang baik gitu ya, yang bagus. Lalu yang selanjutnya, kita bisa memberikan kata-kata yang baik itu selain dengan orang lain, kita juga bisa memuji nama Tuhan. Ya, kita bisa menyanyikan pujian ya. Seperti pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Jadi kita bisa memuji nama Tuhan. Tadi di awal kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan juga ya. Itu adalah salah satu fungsi mulut ataupun lidah yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan. Yang pertama tadi, kita bisa memberikan kata-kata positif, kata-kata berkat buat teman kita, buat rekan kita, buat orang tua kita, buat semuanya, buat Bapak Ibu guru kita juga gitu ya. Terus yang kedua adalah kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti pujian tadi ya.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah gitu ya. Jadi seperti pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kita juga bisa menggunakan lidah kita untuk apa? Mengucapkan terima kasih, meminta maaf gitu ya. Kalau misal kita dibantu oleh teman kita dibantu oleh saudara kita, jangan lupa kita bilang apa? Terima kasih. Betul sekali. Bilang apa? Terima kasih. Betul sekali ya. Tapi kalau kita ada kesalahan, kalau kita melakukan salah, kita harus berani untuk meminta maaf. Maafin saya ya, maafin. Besok saya tidak akan mengulanginya lagi, seperti itu. Jadi bisa mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf apabila ada yang bersalah sama kita. Nah, itu adalah fungsi lidah. Jadi lidah tidak digunakan dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi lidah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk katakan amin semuanya. Amin. Oke. Wis, pada semangat ya. Nah, sekarang nih anak-anak, Kak Sandy akan menyebutkan satu kata. Ya, akan menyebutkan satu kata, tetapi kata ini kira-kira boleh dilakukan atau enggak ya? Kalau boleh dilakukan, berikan 2 jempol. Kalau tidak boleh dilakukan, berikan tanda silang gini ya. Kira-kira lidah boleh digunakan untuk ini, iya atau tidak? Yang pertama, kira-kira lidah itu boleh enggak ya buat berdoa? Boleh enggak ya? Gini atau gini? Iya, betul sekali, gini ya. Betul, berdoa. Sip. Lalu yang kedua, kira-kira lidah digunakan untuk membaca firman Tuhan. Gini atau gini? Yes, betul sekali, membaca firman Tuhan gini ya. 2 jempol. Lalu yang ketiga, berbicara kotor. Gini atau gini? Berbicara kotor. Yes, betul sekali, tidak boleh ya, berbicara kotor tidak boleh. Lalu yang keempat, berbohong. Yeah. Berbohong. Gini atau gini? Iya, betul sekali, tidak boleh ya kita berbohong ya. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, memuji teman. Memuji teman, gini atau gini? Gini atau gini? Yes, betul sekali, memuji teman, 2 jempol. Lalu menjelekkan teman. Menjelekkan teman, gini atau gini? Iya, gini atau gini? Menjelekkan teman? Iya, tidak boleh ya menjelekkan teman gini. Lalu yang selanjutnya, memuji Tuhan. Gini atau gini? Gini atau gini? Iya, betul sekali, 2 jempol, memuji Tuhan. Dan yang terakhir, berbicara sopan. Gini atau gini? Berbicara sopan. Ya, 2 jempol. Wih, luar biasa ya anak-anak sekolah minggu semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Wih, pada betul semua nih ya. Jadi lidah itu digunakan untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk memuji teman, untuk memuji Tuhan, dan juga berbicara sopan. Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh lidah. Oke, itu firman Tuhan yang kita sudah pelajari bersama-sama, yaitu lidah hanya untuk memuliakan Tuhan. Oke, kita tadi sudah belajar firman bersama-sama adik-adik ya. Kita akan saatnya ayat hafalan. Nah, ini ayat hafalan yang pertama kelas Indria, yaitu diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 14. Mazmur pasal 34 ayat 14, yaitu jangan mengeluarkan kata-kata jahat. Jangan mengeluarkan kata-kata jahat. Ya, anak-anak yang ada di rumah, untuk kelas Indria kita mau hafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-14. Jangan mengeluarkan kata-kata jahat. Jangan mengeluarkan kata-kata jahat. Oke, itu untuk kelas Indria. Nah, sekarang untuk kelas Pratama. Yo, yang kelas Pratama siap-siap ya. Firman Tuhan untuk ayat hafalan terambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Kita akan siap ya untuk ayat hafalan kelas Pratama. 1, 2, 3. Yakobus pasal yang ketiga ayat 9.
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Wis, luar biasa anak-anak Indria dan Pratama ya. Itu adalah ayat hafalan kita pada minggu ini untuk kelas Indria dan Pratama. Oke, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri dalam doa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, tirukan doa Kak Sandy lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan, untuk kami semuanya menjadi pelaku firman-Mu, di mana kami akan menggunakan lidah kami untuk memuliakan nama Engkau, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke, kita bersyukur ya. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Nicholas dan Kak Excel. Silakan, tetap semangat anak-anak. Oke, terima kasih Mas Sandy yang sudah menyampaikan cerita Alkitab. Dan saat ini kita sudah menyelesaikan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Bisa minta tolong Mas Sandy untuk menutup kita dalam doa untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Oke, adik-adik semuanya dan juga Bapak Ibu guru sekolah minggu, kita akan mengakhiri untuk sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan sudah berkati kami untuk kami bisa bersama-sama sekolah minggu, walaupun secara online, secara virtual. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kami bersama-sama untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami sudah bersama-sama belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih untuk hari ini. Dan biarlah Allah Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu semuanya, dan juga Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi, yang sudah menemani. Biarlah Tuhan yang akan jaga lindungi setiap kami semuanya Tuhan. Kami tahu pandemi untuk saat ini masih terus berlangsung. Biarlah Tuhan jaga kami semuanya, Tuhan lindungi kami semuanya, Tuhan proteksi sehingga kesehatan yang terbaik yang nanti akan Tuhan berikan buat setiap kami semuanya. Dan kami juga berdoa apabila di dalam diri kami, adik-adik semuanya, anak-anakmu semuanya, baik itu Bapak Ibu guru maupun anak-anak semuanya, ada yang sakit, kayak mau sepakat, kayak mau sehati, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan sembuhkan, Tuhan yang akan angkat penyakitnya, sehingga setiap kami bisa sehat, bisa bugar, dan bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap lidah bibir kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan akhiri sekolah minggu kami, dan bila Tuhan jaga lindungi kami semuanya. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.